Marilah kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Alai marhua sodo debata mangusehon salihut asia situhamu, asa sadok tuk situtudo hamu jalamar lubi-lubi hamu lau patupahon salihut ulaun nadingkan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah hidup berkecukupan. Hidup berkecukupan artinya tidak lebih dan tidak kurang. Dia cukup. Apa arti cukup bagi kita? Apakah 3 mobil? Apakah 4 rumah? Apakah aset dan deposit 10 miliar, 20 miliar? Menurut saudara, menurut kita, bagaimana hidup berkecukupan? Arti hidup berkecukupan bagi kita adalah hidup yang melihat dari segala kebutuhan dan kita akan selalu bersyukur apapun yang kita terima. Berkecukupan artinya tidak kekurangan, tidak berkelebihan. Tapi berkecukupan yang mau dikatakan di sinilah hidupnya tetap bersyukur dan melihat dalam hal bahwa apa kebutuhan dalam hidupnya, dia katakan Tuhan mencukupkan dan Tuhan memberi yang terbaik. Maka salah satu ajakan Paulus kepada jemaat di Korintus adalah hidup berkecukupan, hidup saling bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang memahami dan mengetahui dalam hidupnya atas berkat Tuhan. Tapi orang yang tidak tahu bersyukur dialah orang yang paling menderita dan orang yang tidak tahu diri dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Di saat kita tidak tahu bersyukur, itu adalah manusia yang tidak tahu siapa sumber daripada berkat. Dan yang kedua yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, hidup berkecukupan itulah hidup yang melihat dalam segala kebutuhannya ada rasa cukup. Rasa cukup itu membuat orang makin yakin dan percaya dan tidak pernah rakus. Dan itu dikatakan oleh Amsal. Manusia dan orang yang tidak tahu bersyukur, orang yang tidak tahu yaitu rasa cukup dalam hidupnya, dia sama seperti lintah. Lintah itu tidak pernah berkata cukup. Dia selalu kurang, walaupun anaknya hanya 2. Di sana dikatakan dia tidak pernah cukup. Artinya dia terus mengisap. Terus mengisap. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Bahwa orang yang selalu terus menerus, yaitu tidak ada rasa cukup dalam hidupnya, dia akan rakus. Dia akan menjadi mangsa bagi sesamanya. Itu sering kita katakan homo homini lupus. Dia akan menjadi serigala bagi sesamanya manusia. Karena apa? Karena tidak pernah hidup cukup. Dia terus rakus dan berkekurangan. Yang terakhir yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, hidup berkelimpahan itu adalah ada kemampuan dalam hidupnya menikmati. Ini yang kurang dalam kehidupan kita setiap harinya. Kurang menikmati. Akhirnya di saat mereka menikmati, hanya orang-orang besar. Dianggap bahwa orang menikmati itu harus ada makan di restoran, harus dengan makan makanan yang mahal.
Padahal menikmati itu yang mau dikatakanlah bukan persoalan menu dan bukan persoalan mahalnya. Tapi menikmati itulah soal itu dari diri kita mau menikmati dengan makanan yang sederhana apapun itu. Tapi kita tetap bersyukur dan menikmati dan menjadi kesehatan bagi tubuh kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita mau diajak oleh Paulus sendiri. Hidup berkecukupan itulah hidup yang tidak pernah bersungut-sungut. Hidup berkecukupan itulah hidup yang selalu bersyukur. Dan yang melihat dalam hidupnya lah anugerah. Dan itu semuanya adalah berkat Tuhan. Maka ia tidak pernah menganggap hidupnya itu adalah berkelebihan. Tapi dia memiliki rasa berkecukupan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Biarlah firman membuat kami berkecukupan. Amin.